Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2223 sampai bab 2224. Kata-kata itu jatuh pada tempatnya. Lian Xiaoqiang tiba-tiba berdiri. Dia terkejut dan senang. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Pulau Tengxi, tunggu sebentar. Orang tua, apakah kamu Grandmaster Tengxi? Mengapa kamu tidak menyapa ketika kamu datang? Penjahatnya akan segera tiba. Ayah, cepat kemari. Ini Pulau Tengxi, Grandmaster Tengxi ada di sini. Dia ada di Hotel Ningan, aku tahu. Lian Xiaoqiang bisa bersemangat sesuai keinginannya. Ning Dingdang benar-benar tercengang. Dia setengah membuka mulutnya dan menatap lelaki tua kecil bengkok di depannya dengan tidak percaya. Berpikir dalam hati, di mana sebenarnya Pulau Ular melonjak, dan mengapa lelaki tua ini menjadi patriark ular tang di mulut keluarga Lian. Tentu, sulit bagi Dingdang untuk menanyakan pertanyaan ini di depan Tengxi. Setelah Tengxi mengembalikan telepon ke Ning Dingdang, dia berkata sambil tersenyum, izinkan saya mengatakan bahwa saya mengenal keluarga Lian, kan? Kami sudah bertahun-tahun tidak menghubungi satu sama lain. Bagaimana saya bisa melupakan masalah ini? Haha, kalau bukan karena baru saja Chang Qiong bilang aku akan melindungimu. Tapi aku belum memikirkan hubungan kita dengan Pulau Tengxi. Unta kurus lebih besar dari kuda. Meski Pulau Tengxi tidak sebaik Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Tapi bagaimanapun juga, ini masih sekte kecil, sama seperti Lembah Baihua yang sedang mengalami kemunduran. Bukankah ada perusahaan seperti Sihai Group di belakang Lembah Baihua? Dan Xiao Rongrong, di kota Jiangnan, dia pernah menjadi sosok yang sangat populer. Meski hubungan antara Pulau Tengxi dan keluarga Lian tidak sedekat hubungan antara Lembah Baihua dan Xiao Rongrong, namun kebangkitan keluarga Lian sangat diperlukan tanpa dukungan dari Pulau Tengxi. Saya ingat ketika Master Tengxi masih menjadi murid teratas dari Sekte Tengxi, dia memiliki hubungan dengan Lian ke. Saat itu, keluarga Lian akhirnya berhasil memenangkan Pulau Tengxi. Master Tengxi membantu keluarga Lian beberapa kali secara tidak sengaja. Setelah ini, keluarga Lian menggunakan nama Pulau Tengxi dan menjadi bos yang serius di kota Yanjing dalam beberapa tahun. Pada awalnya, keluarga Lian juga memberikan sejumlah perbekalan ke Pulau Tengxi setiap tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, karena Pulau Tengxi semakin tidak terhubung dengan daratan, meskipun keluarga Lian juga ingin menjaga hubungan mereka dengan Pulau Tengxi, mereka telah berulang kali ditolak oleh murid-murid Sekte Tengxi. Melihat hubungan ini benar-benar putus, tidak menyangka hari ini, Master Tengxi sebenarnya berinisiatif menelepon mereka. Sukacita yang luar biasa. Hanya orang-orang yang merupakan kepala keluarga kaya yang bisa merasakannya. Karena hanya mereka yang tahu bahwa perkembangan keluarga pasti akan lebih sulit tanpa kepedulian sekte. Namun dengan bantuan sekte tersebut, betapapun tertekannya sebuah keluarga, sekte tersebut dapat mendukungnya untuk menjadi bos besar. Ning Dingdang menahannya untuk waktu yang lama, dan dia akhirnya bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Guru Tengxi. Lalu mengapa dia memanggilmu patriark? Guru Tengxi berkata sambil tersenyum, kamu harus bertanya kepada mereka tentang ini. Tapi menurutku aku adalah pemimpin sekte dari Sekte Tengxi. Tidak mudah bagi mereka untuk memanggilku pemimpin sekte. Jadi mereka pikir akan lebih ramah memanggilku patriark. Setelah Tengxi selesai berbicara, Ibu Pertiwi bertanya kepada Ning Dingdang dengan sedikit kebingungan, Nona Dingdang, mungkinkah tidak ada sekte di belakang keluarga Ning Anda yang membantu Anda? Ning Dingdang bertanya dengan rasa ingin tahu, sekte?
Ibu Pertiwi tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, tidak apa-apa." Ning Dingdang tidak tahu bahwa jika keluarga Ning mendapat bantuan dari sekte tersebut, mereka tidak akan berada dalam situasi ini hari ini. Jangan bicara tentang orang lain, kakeknya sekarang dalam kondisi kritis, dan mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan sedikit pun ektoplasma. Jika mereka bisa mendapatkan obat ajaib, kakek setidaknya bisa bertahan beberapa tahun lagi. Setelah beberapa tahun, mereka akan menghilangkan semua bahaya di sekitar mereka, dan kemudian keluarga Ning dapat terus berdiri di kota Yanjing. Tapi sekarang, di dalam kamar, Chang Qiong, Ibu Pertiwi, dan lainnya segera mulai bernyanyi lagi. Keluarga Qi Taihua secara pribadi memimpin orang-orang ke Hotel Ningan. Dengan identitasnya sebagai kepala keluarga Qi, dia dengan paksa memaksa manajer Wang untuk membawanya ke kamar pribadi tempat Ning Dingdang berada. Manajer Wang dengan lembut membuka pintu kamar pribadi. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Ning Dingdang. Tanpa diduga, Qi Taihua memimpin orang-orang untuk masuk ke kamar pribadi. Baru saja masuk ke pintu, anak buah Qi Taihua mematikan musik. Ketika Qiang Qiong, yang sedang bernyanyi, melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cemberut dan mengumpat dengan marah. "Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa saya sedang bernyanyi? Cepat, nyalakan musik untuk saya." Qi Taihua melirik ke langit tempat dia berbicara. Melihat lelaki tua pemarah di depannya, Qi Taihua mencibir dan berkata, "Anak tua, nada bicaramu sangat keras." Saat ini, Ning Dingdang buru-buru melangkah maju, tersenyum pada Qian Qiong dan berkata, "Orang tua, Don jangan marah dulu. Ini Qi Taihua, kepala keluarga Qi." Setelah mengatakan itu, Ning Dingdang, yang tidak tahu bahayanya akan datang, bertanya pada Qi Taihua dengan rasa ingin tahu. "Ngomong-ngomong, Paman, mengapa kamu membawa seseorang ke tempatku?" Qi Taihua sudah mengetahui hal ini. Kabar bahwa putranya Qi Feng dipukuli hingga tewas oleh Li Fugui. Jadi ketika menghadapi pertanyaan Ning Dingdang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia menatap Ning Dingdang dan berkata dengan keras, "Jangan tanya kenapa aku datang kepadamu. Ayo pergi. Ikuti aku satu perjalanan." Ning Dingdang bertanya dengan ragu, "Paman, kemana kamu akan membawaku?" Qi Taihua mencibir dan berkata, "Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana." Sekarang dia secara pribadi telah membawa orang untuk mengundangnya. Pasti ada sesuatu yang penting. Berpikir seperti ini, Ning Dingdang berbalik dan berkata kepada Chang Qiong dan yang lainnya, "Kalian bermain saja, saya akan kembali ketika saya pergi." Ning Dingdang ingin pergi bersama Qi Taihua. Yu Zhen, yang sedang duduk di sofa, melihat ini, berdiri, dan mendatangi Qi Taihua dalam sekejap. Setelah meraih pergelangan tangan Ning Dingdang, dia tersenyum pada Qi Taihua dan berkata, "Tuan, setidaknya beritahu kami milikmu, rencanakan dulu. Apakah Anda membawa Nona Ning ke suatu tempat?" Ning Dingdang masih menjelaskan, "Tidak apa-apa, pasti tidak akan ada bahaya jika saya pergi bersamanya." Yu Zhen mengabaikan Ning Dingdang. Sebaliknya, dia menatap mata Qi Taihua. Qi Taihua melihat ini. Dia memandang Yu Zhen dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" Yu Zhen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang siapa aku untuk saat ini, haha. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kamu pasti datang ke sini dengan niat buruk hari ini." Saat dia mengatakan itu, Yu Zhen hanya melindungi Ning Dingdang di belakangnya. Dingding juga menyadari sesuatu saat ini. Gadis kecil itu dengan cepat mendatangi Yu Zhen dan menutup mata Ning Dingdang. Qi Taihua mencibir,
dia mengucapkan kata demi kata. Oke, bagus sekali. Kamu tidak perlu minum anggur sebagai hukuman untuk bersulang, kan? Oke, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu hari ini. Kamu masih berdiri di sana, berikan padaku, tunggu hingga Kitaihua selesai. Dingding bersiap, berdiri, dan bertanya dengan agresif, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa, ini Hotel Ningan, wilayah keluarga Ning. Di belakang Kitaihua, seorang pria parubaya berusia 30-an tiba-tiba bergegas keluar. Dan ketika Dingding tidak memperhatikan, dia meninju dada Dingding. Dingding telah menghabiskan banyak energi ketika dia mulai bertarung dengan Li Fugui hari ini, dan energinya belum pulih sepenuhnya. Setelah terkena pukulan lawan, Dingding memuntahkan seteguk darah. Yuzen benar-benar marah. Dia langsung mengedarkan vitalitasnya dan meninju pria yang baru saja menyerang Dingding. Langit juga berdiri saat ini. Dia mengutuk dengan keras. Dasar bodoh, kamu berani melakukan sesuatu di depan kami. Saya ingin melihat hari ini seberapa mampu kamu. Chang Qiong berbicara. Tetapi sebelum dia dapat mengambil tindakan, penghalang vitalitas telah terbentuk di sekujur tubuhnya. Kitaihua dan yang lainnya tercengang, terutama beberapa prajurit kuno yang berada di tahap tengah Mingjin yang dibawanya. Setelah melihat vitalitas yang kuat pada tubuh orang-orang di depan mereka, betis beberapa anak muda mulai bergetar. Langit mengambil tindakan. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan Yuzen. Sebentar lagi, lusinan pria yang dibawa oleh Kitaihua semuanya jatuh ke tanah. Chang Qiong meraih Kitaihua dengan satu tangan, menariknya untuk duduk di sebelahnya di sofa, dengan lembut menepuk wajah Kitaihua, dan bertanya, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu tidak memamerkan ototmu di depan kami saat kamu tidak melakukan apa-apa? Pikiran Kitaihua menjadi kosong saat ini, dia masih belum menyadari apa yang baru saja terjadi. Melihat sekelompok budak rumah tangga tergeletak di tanah. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Ning Dingdang juga sangat ketakutan dengan pemandangan tadi. Bibirnya sedikit bergetar. Dia memandang Chang Qiong dan yang lainnya dengan tidak percaya. Sampai saat itu, dia baru menyadari betapa kuatnya orang-orang ini. Ibu Pertiwi, yang memiliki pengetahuan tentang keterampilan medis, telah tiba di depan Dingding. Setelah membantu gadis kecil itu berdiri, dia dengan santai mengeluarkan sebotol cairan ibu roh hitam dari tangannya. Sambil memasukkan cairan ibu roh hitam ke dalam mulut Dingding, Ibu Pertiwi tidak lupa mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya dan memasukkan vitalitas tersebut ke dalam tubuh Dingding. Saat ledakan vitalitas memasuki tubuh Dingding, pupil Dingding langsung membesar. Dia menoleh, dia memandang Ibu Pertiwi dengan heran. Ibu Pertiwi tersenyum dan berkata, "Gadis, kamu telah mencapai tingkat kultivasimu saat ini di usia muda, jadi kamu memiliki pemahaman. Tapi sayang sekali, kamu mungkin tidak mengenal banyak master. Setidaknya menjadi tingkat tahap awal Xiantian, bagi para pejuang kuno di dunia sekuler. Kebanyakan dari mereka dapat mencapai tahap akhir Xiantian dalam hidup mereka, yang dianggap bertentangan dengan surga." Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Ibu Pertiwi, Dingding menatap Dimu dengan tidak percaya dan bertanya, "Maaf, saudari, siapa kamu?" Dimu tersenyum santai dan berkata, "Tuan dari Sekte Disa." Dingding telah mendengar beberapa hal tentang sekte tersebut sebelumnya. Adapun Sekte Disa, dia kebetulan pernah mendengarnya dari orang lain. Legenda, itu adalah eksistensi teratas di sekte tersebut.
Tapi masalahnya adalah pemimpin legendaris dari Sekte Disa sekarang setidaknya berusia 100 tahun. Tetapi Ibu Pertiwi di depannya tampaknya lebih muda darinya. Setelah Ibu Pertiwi melihat mata Dingding, dia langsung memahami pikirannya. Di depan Dingding, Ibu Pertiwi tersenyum dan berkata, "Kamu pasti berpikir sekarang, kenapa aku begitu muda, kan?" Ibu Pertiwi tidak menyembunyikan apapun, dan tersenyum pada Dingding dan berkata, "Selain berlatih seni bela diri tradisional, Sekte Iblis Duniawi kita juga melatih keterampilan keabadian." Dia bergumam dengan suara rendah, "Keterampilan awet muda. Keterampilan macam apa ini?" Ibu Pertiwi tersenyum santai dan berkata, "Sederhananya, keterampilan semacam ini dapat membuat orang awet muda selamanya." Chang Qiong mendengar ini, yang tidak bisa menahan senyum dan bercanda, "Apa itu masa muda yang abadi?" Dia adalah jiwa manusia. Lihat dia seumuran dengan saya. Saya memiliki janggut putih besar. Lihat dia lagi, dia hanya seperti peri kecil. Hehe, itu tidak masuk akal. Chang Qiong telah lama bersama Li Fugui, dan perkataan serta tindakannya juga dipengaruhi oleh Li Fugui, dan dia menjadi sedikit tidak selaras. Ibu Pertiwi mendengar ini, Chang Qiong tidak dapat menahan tawa dan memarahi, "Chang Qiong, bisakah kamu berbisnis dulu? Tidakkah kamu melihat bahwa saya sedang menyembuhkan Nona Dingding?" Chang Qiong kemudian menarik kembali pikirannya dan fokus pada Kitai Hua lagi, bertanya, "Katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu mencari masalah dengan Nona Ning?" Setelah Kitai Hua menjadi tenang, dia mulai memeriksa kembali sekelompok orang di depannya. Terjadi keheningan yang lama. Dia akhirnya berbicara dan dengan hati-hati berbisik kepada orang-orang yang hadir. "Kamu. Siapa kamu?" Chang Qiong menamparkan bagian belakang kepala Kitai Hua dan mengutuk, "Jangan tanya siapa saya. Sekarang saya bertanya, mengapa Anda ingin merepotkan Nona Ning?" Bibir Kitai Hua bergetar, dan matanya dipenuhi dengan air mata ketakutan di matanya. Dia menjawab dengan suara rendah, "Saya, Li Fugui dan Ning Panan bekerja sama untuk membunuh anak saya Qi Feng dan bersiap untuk merampas properti keluarga Qi kami. Dalam keputusasaan, saya datang. Ayo, belum selesai." Ning Dingdang tiba-tiba berdiri. Dia berkata dengan keras kepada Kitai Hua, "Paman, jangan memfitnah saya. Kakak saya dan Tuan Li kuliah di Universitas Yenqing. Kapan mereka membunuh putra Anda?" Mata Kitai Hua memerah dan dia ingin membantah, tetapi sama seperti dia hendak berdiri, dia tidak melakukannya. Memikirkannya, Qian Qiong dengan lembut menekannya ke sofa. Tidak punya pilihan. Dia hanya bisa tersedak dan berkata, "Dingdang, menurutmu apakah aku akan berbohong kepadamu tentang hal semacam ini? Jika kamu tidak percaya, kamu dapat menelepon saudaramu sekarang untuk mengetahui apakah dia baru saja membunuh anakku bersama Li Fugui." Pikiran Ning Dingdang berdengung. Dia tahu apa artinya ini. Kedamaian yang telah berlangsung selama puluhan tahun di kota Yanjing akan segera hancur. Dan mereka keluarga Ning, besar kemungkinannya akan hancur total karena konflik ini. Setelah menundukkan kepala dan merenung selama beberapa detik, Ning Dingdang mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Ning Panan. Sekolah, ketika ponsel Ning Panan berdering, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah saudara perempuannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendatangi Li Fugui dan berkata, "Tuan, ini saudara perempuan saya." Li Fugui masih memeriksa beberapa hal di Sun kantor Guang Mao. Buku, mendengarkan Ning Panan berbicara, dia tersenyum tanpa mengangkat kepalanya dan berkata, "Kakak, apakah kamu tidak mengkhawatirkan keselamatan adikmu?"
Setelah Ning Panan mendapat izin Li Fugui, dia tidak sabar untuk menjawab telepon. Panggilan tersambung. Ning Panan tidak menunggu Ning Dingdang berbicara, dan buru-buru bertanya, "Kakak, ada apa? Apakah aman di sana?" Ning Dingdang tidak repot-repot menjawab pertanyaan kakaknya. Jadi dia buru-buru bertanya, "Saudaraku, katakan padaku, Ki apakah Feng sudah mati?" Ning Panan terdiam. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Ning Dingdang. Bersambung.